Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Naura Gania Rimbi, kelas 5 SDN Pakar 2. Kali ini saya akan mewawancarai kakak yang mengajar ngaji di tempat saya. Ini kakaknya sudah ada di samping saya. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama saya Naura dari SDN Pakar 2 kelas 5. Izin kak, saya mau mewawancarai kakak, apakah boleh? Boleh, silakan Naura. Langsung aja ya kak. Bisa perkenalkan nama kakak siapa? Perkenalkan ya, nama kakak Irham Nur Ahmad. Sudah berapa lama kakak menjadi guru ngaji? Kakak waktu itu bergabung waktu dari tahun 2022. Sampai saat ini berarti sudah menjalani 2 tahun mengajar. Apa yang menjadi motivasi kakak menjadi seorang guru ngaji? Kakak saat itu termotivasi dari sebuah hadis, Naura. Jadi begini bunyi hadisnya itu, sebaik-baik kalian adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, dan ada hadis juga bunyinya begini, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, dari hadis itu kakak berpikir nih, bagaimana ya ilmu-ilmu yang sudah kakak miliki ini menjadi bermanfaat. Nah, salah satunya itu dengan mengamalkannya. Mengamalkannya dengan cara memberikan ilmu kepada anak-anak pengajian. Nah, saat itu kakak bergabung di pengajian yang bernama TPA Aliklas. Jadi kakak ini ingin menjadi orang yang bermanfaat karena dengan membagikan ilmu itu sudah menjadi amal jariah. Apa itu amal jariah? Amal yang pahalanya itu terus mengalir, tidak terputus walaupun kita sudah meninggal. Nah, Masya Allah ya, pahala-pahalanya itu kan ketika kita memberikan ilmu kepada orang lain, berarti kan orang lain itu akan mengamalkannya dan mempelajarinya. Nah, ketika mengamalkannya itu, kita juga akan mendapatkan pahala yang sama dari orang yang mengamalkannya itu. Maka dari itu, senang sekali untuk mengajar anak-anak pengajian. Begitu, Naura. Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam mengajar? Nah, tantangannya itu sangat beragam sekali ya, Naura. Salah satunya itu eh, tidak tertibnya anak-anak ketika sedang proses belajar. Nah, ketika sedang proses belajar itu, anak-anak suka membuat kegaduhan, sering ngobrol, atau enggak tidak memperhatikan guru, atau enggak eh, berlari-larian. Nah, itu menjadi tantangan terbesar bagi kakak ketika dalam mengajar. Nah, ada juga tantangan lainnya, anak-anak yang kurangnya memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Nah, sehingga anak-anak itu seringkali tidak menyerap ilmu yang kakak sampaikan. Nah, itu juga menjadi tantangan juga karena ilmu yang kakak sampaikan itu tidak dapat didengar sama tidak dapat dipahami sama anak-anak. Nah, kemudian juga ketika sedang membaca Al-Quran seringkali susah dalam mengucapkan pelafalan sehingga itu menjadi tantangan juga bagi kakak ketika mengajar. Begitulah tantangan-tantangannya itu. Bagaimana kakak menangani siswa yang sulit diatur? Nah, Kak selalu mengawali pembelajaran itu dengan membuat kesepakatan. Nah, kesepakatan seperti apa? Kesepakatan ketika proses belajar itu supaya kondusif. Nah, jadi kakak itu selalu memberikan aturan kepada anak-anak pengajian itu ketika dalam proses belajar. Supaya apa? Supaya proses belajar itu menjadi kondusif dan efektif. Sehingga anak-anak yang belajar sungguh-sungguh itu tidak dapat terganggu sama gaduhan anak-anak yang melanggar aturan. Nah, jadi seringkali kakak suka mengawalinya dengan memberikan kesepakatan kepada anak-anak itu. Ketika anak-anak ada yang melanggar aturan, nah, sama kakak suka dikasih hukuman. Nah, supaya apa?
supaya anak-anak itu jera dan tidak mengulangi lagi pelanggaran yang dilakukannya, sehingga anak-anak yang melakukan pelanggaran itu dapat memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih taat lagi aturan. Dan kakak juga selalu memberikan hadiah kepada anak-anak yang memperbaiki dirinya untuk mentaati aturan. Nah, jadi anak-anak yang susah diatur juga dapat termotivasi untuk menjadi anak yang taat terhadap aturan, sehingga menjadikan proses belajar mengajar ini menjadi efektif dan kondusif. Begitu. Apa suka duka menjadi seorang guru ngaji? Nah, suka dukanya itu beragam sekali ya, Naura. Yang kakak alami itu, sukanya itu ketika mengajar itu kan kakak juga ikut serta dalam proses tumbuh dan kembangnya anak-anak. Nah, sehingga kakak juga seperti berperan sebagai orang tua kedua. Nah, dan juga sukanya itu ketika melihat anak-anak yang berhasil sukses dalam pencapaiannya, kakak bangga sekali terhadap anak-anak yang berhasil mencapai eh, pencapaiannya. Nah, dukanya itu ketika eh, sedang mengatur anak-anak yang susah diatur, sampai kakak itu kebingungan bagaimana lagi ya caranya untuk mengatur anak-anak yang susah diatur itu, sehingga ini juga menjadi bahan pembelajaran bagi kakak supaya bisa menginovasikan cara-cara